A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita terlindung dari setan yang berajam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga landasan amal perbuatan kita tidak keluar dari koridor pemurah atas nama yang baik, penyayang atas nama yang baik. Jangan murah negatif, jangan murah marah, dan penyayang juga jangan cuma sayang kepada diri sendiri atau sayang cuma kepada istri dan anak. Kita coba untuk berbagi kasih sayang kepada di luar diri kita, terutama lingkungan sehari-hari. Maaf, ini ada cincin produksi terakhir dari Uighur Xinjiang, Cina. Ini 25 sadat. Pengerjaannya sangat halus, dan ini bisa dibilang ini produksi terakhir. Nih, kelihatan nggak? Silau ya. Nah, di dalamnya ini ada 25 sadat berbahasa Inggris. Terlihat? Begini terlihat. Ini bahasa Inggris. Ini tidak luntur. Ini produksi bagus dari Uighur. Terlihat? Gini kelihatan. Ini lebih jelas. Tuh. Sahadatain. Di dalamnya tuh ada bahasa Inggris. Tuh, lihat. Baik. Empat-empatnya sama. Jadi ini jika ada yang berminat, silakan hubungi WA 0821 sesuai ini. 0821 79045. Kami juga menerima jahit kebaya, gaun pengantin, pakaian pria dan wanita, maupun masker hasil jahitan, melayani nama logo instansi. Kokoh 3 lapis. Sudah ke NTT, Aceh. Lihat Morotai ini. Macam-macam. Tuh, ada Pekanbaru. Nggak terlihat ya. Jelas. Banyak ini Kejaksaan, Kajari, maupun Ikatan Adiaksa Dharma Karininya. Begitulah. Semoga kita selalu berbahasa keselarasan, berbahasa kasih sayang, saling memaklumi porsi masing-masing, terutama kadar pengetahuan dan pemahaman. Ya, begitu. Masker macam-macam koleksi, ini koleksi saya. Ada yang pakai tali, ada yang airlock, ada yang headlock. Ini kita baju gamis-gamisnya, koleksinya banyak. Nah, begitu. Sehubungan cincin tadi itu cuma sisa 4 biji. Dan semuanya saya lepaskan dengan uang mahar itu 3.500.000 satu biji. Tidak luntur, dijamin tidak luntur ya. Cukup sekian. Terima kasih saudara-saudari menyaksikan video ini. Silahkan kunjungi channel YouTube. Ada 3 channel YouTube atas nama Andi Rajo Minang yang terdahulu.
Yang kedua atas nama Andi Khalifah ABS SBK, itu channel YouTube yang kedua. Kalau channel YouTube yang ketiga, itulah yang aktif, yang ketiga melayani chatting. Kalau yang channel YouTube yang dua sebelumnya cuma sebagai arsip untuk publik. Dan mengenai Instagram saya ada beberapa, ada atas nama Andi LBH ABS SBK, ada LBH ABS SBK, ada Andi Minangonesia, ada Rajo Sarape Minang, ada Rajo Sarape Minangonesia, dan ada atas nama Andi Marapa Minang, macam-macam atas nama Andi, nanti keluar banyak. Itu sebagai arsip publik. Dan mengenai channel YouTube saya cukup simak selengkapnya. Jika ada kebaikan silahkan dibagikan, tidak perlu di subscribe atau like karena saya tidak ada berniat menjadi seorang selebgram atau seorang youtuber. Yang penting yang saya maksud sampai itu saja. Dan pemahaman saya juga terima uang dari YouTube. Karena YouTube ini bukan orang muslim, jadi ya saya kategorikan uangnya haram, lebih berat ke haram. Itu saya pribadi menganggap begitu. Jadi saya untuk menjelaskan bahwa saya tidak ada niat menjadi youtuber. Mengenai Facebook saya atas nama banyak sebelumnya, ada Rajo Sarape Minang, ada Rajo Minang, ada Pangulu Marapa Alam, ada macam-macam, dan rata-rata berbahasa sama, bahasanya bahasa keselarasan ABS SPK. Nah begitu, cukup dari sejarah, hukum, maknawi tersurat dan tersirat. Sudah saya kurikulumkan. Jika ada yang berminat untuk mengutamakan kaderisasi oleh generasi yang mau menjabat gelar kerajaan, gelar kesultanan, ahli generasi yang mau menjabat gelar Pangulu, Datuk, Bandito, Malin, Monti, Yadubalang, pengetahuan, pemahaman, bekal menjalankan atau menerima amanah dulu, supaya kalau sudah sadar bekal, dengan bekal itulah menjalankan amanah. Dan jika cukup bekal itu nanti ada keselarasan kaum dengan masing-masing kaum yang dipimpin, keselarasan pemimpin kaum dengan yang dipimpin, itu ada nanti manajemen tata kaum, tata datuk, tata pengulu, jadi itu ada berhubungan dengan keuntungan materi berkelanjutan. Dan ada manajemen kalau usaha yang mau dikelola, itu ada manajemennya. Jadi masing-masing pengulu itu kuat secara ekonomi, kuat dia secara pengetahuan, pemahaman dan ilmu ABS SPK, mulai dari inisial A, definisi adat, jadi tahu paham apa saja contoh definisi dari perkara dari adat, dan harus tahu apa alih bahasa Indonesia dari Basandi maupun syarak yang ada dalam sebutan ABS, adat bahasa di syarak. Dan moga dimaklumi syarak di dalam SBK itu berbeda dengan syarak yang di dalam ABS, jadi tidak sama. Dan kendala yang terjadi selama ini saya di medsos, di lapangan maupun 3 kali PP Sumbar saya datangi tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang, itu kendala yang paling fatal adalah belum mengerti, lagi belum dimengerti apa itu definisi kosakata adat, kosakata adab, kosakata budaya, kosakata tradisi. Jadi di dalam dialog, di dalam pengetahuan pemahamannya itu bercampur aduk. Jadi jelasnya di saat saya ladeni beliau berbicara adat, beliau malah berkilah kepada perkara adab. Saya ikuti beliau berbicara perkara adab, beliau berkilah ke perkara budaya. Nah, jadi campur aduk. Nah, itu namanya mencampurkan hak dengan yang batil. Mestinya berbicara itu kalau dalam koridor adat cukup adat saja, jangan dicampur dengan bahasan adab. Kalau untuk keselarasan barulah sudah lurus dan jernih,
pengetahuan pemahaman masing-masing kosakata baru digabungkan. Nah begitu. Jadi maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah sesuai dengan Quran surat Ibrahim surat ke-14. Itu dari kalau dibuka dari Quran surat surat Ibrahim ayat 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, jadi Quran surat 14 ayat 42, Quran surat 14 ayat 41, 40 dihitung mundur itu semuanya menekankan supaya sholat. Nah, tapi tolong dipahami, sholat ini haruslah dilandasi dengan pondasi lurus dan jernihnya dua kulimat syahadat. Nah, kulimat syahadat pertama adalah seseorang itu harus bertauhid, kulimat tauhid la ilaha illallah. Nah, baru disempurnakan dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pondasi dari rukun iman pertama dan rukun Islam yang pertama. Nah, semoga kita maklum, segala sesuatu jika tidak ada pondasi itu tidak akan kokoh. Datang angin rubuh, datang air hanyut, datang sedikit pengaruh dari orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, mencocok-cocokkan ayat, nanti dia gampang terpengaruh, gampang sesat. Nah begitu. Jadi kalau tidak kokoh pondasi rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama, itu diragukan amal perbuatannya. Nah begitu. Jadi penjelasannya syahadat ini ada 4 macam-macam: ucapan, hati, lahir, batin, goib. Ada syahadat 7 kalau di umum, kalau di Minang namanya syahadat 8. Nah syahadat 8 masing-masing syahadat itu harus dikalikan lagi menjadi 16. Jadi satu jenis syahadat dikalikan 16 uraian. Nah, coba bayangkan bagaimana mungkin bisa terwakili berbagi pengetahuan pemahaman harus yang memakai raso jo pareso asahasi asu tidak akan terwakili oleh ceramah dan khutbah, apalagi bayar mahal selama ini. Jadi solusi satu-satunya adalah berdialog, bertatap muka langsung di satu titik kumpul secara rutin minimal 1 minggu atau 15 hari atau 100 hari. Nah begitu. Jadi harus ada yang dikader. Nah jadi semua yang dikader ini makin banyak lah menyebarkan. Nah begitu harusnya. Janganlah anda yang youtuber, anda yang mau balik gelandangan itu, cobalah janganlah dilanjutkan menerima uang dari menjual ayat-ayat Allah dikarenakan membahas ayat, dikarenakan membahas hadis. Anda sekalian menerima uang, itu dagangan Anda, itu adalah ayat-ayat namanya. Cobalah berpikir sedikit. Kalau anak-anak kuliah pertanian, dia lulus pertanian itu, dia akan amalkan ilmunya dalam bentuk perbuatan. Dia akan menanam, dia rawat sampai berbuah dan barulah menghasilkan materi. Nah, lalu anda yang lulus UIN, IAIN, LC, bergelar mubalik, ustadz, macam-macam, dengan apa anda sekalian mencari uang? Cobalah berpikir, gunakanlah akal sesuai Quran surat 10 ayat 100 supaya konsekuen dengan surat 6 ayat 162. Dan mengenai ayat suci Al-Quran itu tolong dipahami, Quran surat 56 ayat 79. Tidak gampang. Kalau hadis perlu pensarahan, kalau Al-Quran perlu mengaji secara rutin, perlu kajian. Kajian itu pendapat dari beberapa orang, baru menghasilkan kesimpulan. Itulah yang disampaikan, jangan bisa-bisanya sesuai pola pikir masing-masing saja. Akal manusia ini ada keterbatasan. Jadi kalau bisa bicara ayat itu, ayat yang bertanya, ayat yang menjawab. Jangan anda yang menceramahi ayat, mengkhutbahi. Anda dilarang dengan larangan, Anda diperintah dengan perintah, tidak Anda kerjakan, yang dilarang Anda kerjakan. Lalu dengan perintah dengan larangan, kamu perintah pula orang, kamu larang pula orang. Tanpa ada perbuatan kamu sendiri. Dan kamu juga tidak mengajak orang-orang untuk melakukan atau duduk menghentikan larangan, atau yang melarang itu dihukum, atau yang tidak melakukan perintah dihukum. Janganlah begitu, itu tidak baik, ya. Saya tunggu di sini kalau ada komplain, ada apa ya. Saya tunggu di sini. Alamat saya jelas. Cobalah, utamakanlah dulu, ajarkan kepada umat itu
bimbingan hantaran dua kalimat syahadat sebagai pondasi rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, supaya seterusnya itu bangunan yang akan dibangun membangun rukun Islam pertama itu dengan rukun Islam kedua sampai 5, baru bisa diisi bangunan itu, baru bisa kokoh.